Kalau kita kembali melihat perjalanan industri handheld gaming, ada satu momen penting yang sering dilupakan banyak orang. Sebuah masa di mana dunia sedang berjalan dengan cepat. Ketika semua orang mulai beralih ke smartphone, dan masa depan konsol portable pun mulai terlihat gelap. Tapi di tengah keraguan itu, ada satu perangkat yang justru muncul dengan ide aneh, berani, dan tidak masuk akal. Inilah perjalanan Nintendo 3DS. Sebuah handheld gaming yang awalnya dianggap hanya gimmick, tapi akhirnya menjadi salah satu handheld paling berpengaruh dalam sejarah Nintendo. Pertama, kita mulai dulu dari tahun 2010. Nintendo DS sedang berada di puncak kejayaannya. Konsol ini terjual lebih dari 150 juta unit dan menjadi fenomena global. Di titik ini, hampir semua orang yakin Nintendo nggak bakal kesulitan bikin penerus DS. Tapi di balik layar, ada kegelisahan besar. Smartphone mulai berkembang cepat. iPhone baru lahir beberapa tahun sebelumnya, dan sudah mulai mengubah cara orang bermain game. Banyak eksekutif teknologi waktu itu percaya bahwa masa depan gaming portable ada di smartphone, bukan di konsol handheld. Nintendo tahu, mereka harus menemukan sesuatu yang benar-benar unik, sesuatu yang tidak bisa ditiru smartphone. Dan dari sinilah lahir konsep yang cukup gila, yaitu layar 3D tanpa kacamata. Teknologi yang bahkan TV rumah pun belum punya saat itu. Ketika diumumkan di E3 2010, 3DS langsung mencuri perhatian. Semua orang penasaran, beneran nih bisa 3D tanpa kacamata? Dan ternyata bisa. Bahkan efek 3D-nya cukup memukau untuk teknologi saat itu. Tapi, hype awal ini justru menjadi bumerang ketika konsolnya resmi rilis pada Maret 2011. Nintendo mengambil langkah yang salah. Harga 3DS terlalu tinggi untuk pasar keluarga, sekitar 250 USD saat itu. Dan lebih parahnya lagi, belum ada game killer di hari pertama. Hasilnya, penjualan 3DS jeblok. Bahkan dari minggu ke minggu grafiknya terus menurun. Banyak media mulai bilang bahwa 3DS adalah kegagalan pertama Nintendo setelah Wii U. Bahkan ada yang bilang bahwa 3D hanyalah gimmick yang gak punya masa depan. Ini adalah titik krusial yang jarang orang bahas. Karena disinilah Nintendo menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Beberapa bulan setelah rilis, Nintendo mengambil salah satu keputusan paling berani dalam sejarah perusahaan. Mereka menurunkan harga 3DS secara drastis. Bukan sedikit, turunnya sampai 70-80 dolar. Langkah ini mengejutkan seluruh industri. Dan lebih gila lagi, Nintendo mengumumkan program khusus untuk gamer yang sudah membeli 3DS di harga awal, yaitu Ambassador Program, di mana pembeli awal-awal 3DS dapat 20 game klasik gratis. Keputusan ini bukan hanya strategi bisnis, ini adalah sinyal bahwa Nintendo serius mempertahankan handheld mereka. Mereka mau mengambil resiko finansial besar karena mereka percaya 3DS punya potensi yang belum keluar. Dan keputusan itu langsung terasa hasilnya. Setelah price cut, penjualan 3DS meningkat tajam. Tapi penjualan saja tidak cukup. Yang membuat 3DS benar-benar bangkit adalah gelombang game berkualitas tinggi yang datang di tahun-tahun berikutnya. Sebut saja Super Mario 3D Land, Mario Kart 7, Fire Emblem Awakening, Pokemon X and Y, Animal Crossing New Leaf, Monster Hunter 4 Ultimate, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Ocarina of Time 3D, dan Luigi's Mansion Dark Moon. Ini bukan sekedar game bagus. Ini adalah game yang membentuk generasi. Game yang hanya membuat orang membeli 3DS hanya untuk satu judul saja. Nintendo DS dulu sukses karena game-game inovatif. Dan 3DS meneruskan tradisi itu dengan memanfaatkan hardware yang unik. Efek 3D-nya bukan gimmick. Ketika dipakai dengan benar, ia memberikan pengalaman yang benar-benar berbeda. Tapi ada salah satu hal yang menjadi senjata terbesar 3DS sejak hari pertama, yaitu backward compatibility-nya. 3DS bisa memainkan seluruh game DS lama.
Artinya, library konsol ini langsung besar di hari pertama rilis. Ada ratusan game yang bisa dimainkan tanpa harus menunggu rilis baru. Ini adalah keuntungan besar yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Di Jepang, 3DS bahkan lebih meledak lagi. Monster Hunter dan Pokemon adalah dua seri yang sangat kuat di sana, dan 3DS berhasil mengumpulkan keduanya dalam satu platform. Setiap minggu, grafik penjualan di Jepang dikuasai 3DS. Handheld ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, di kereta, di sekolah, di event, bahkan di taman. Fenomena Street Pass, fitur sederhana ketika dua 3DS saling bertukar data, menjadi budaya unik yang cuma ada di Jepang. Yang menarik, 3DS tumbuh bersama dengan naiknya mobile gaming. Secara teori, ini harusnya mematikan handheld. Tapi, justru sebaliknya. 3DS hidup berdampingan, karena Nintendo tidak mencoba melawan mobile. Mereka memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ditiru smartphone manapun, yaitu gameplay yang unik, karakter yang kuat, dan pengalaman yang benar-benar dibuat untuk gaming. Namun, dampak dari 3DS tidak berhenti di era itu saja. Kesuksesan 3DS membentuk arah masa depan Nintendo. Yang pertama, 3DS membuktikan bahwa handheld masih punya masa depan. Di saat banyak analis meremehkan pasar handheld, 3DS justru menunjukkan bahwa perangkat portable khusus gaming tetap bisa sukses, asal menawarkan sesuatu yang unik. Keyakinan ini menjadi dasar kelahiran Nintendo Switch. Konsol hybrid yang menggabungkan handheld dan home console dalam satu perangkat. Kedua, 3DS memperkuat filosofi penting Nintendo. Kualitas first party adalah kekuatan mereka yang sesungguhnya. Game seperti Pokemon, Fire Emblem, dan Zelda membuktikan bahwa judul internal Nintendo adalah pendorong utama penjualan perangkat ini. Ini kemudian terbawa ke era Switch, yang juga mengandalkan game eksklusif berkualitas tinggi sebagai pondasi kesuksesannya. Ketiga, 3DS menyelamatkan Nintendo secara finansial. Ketika Wii U berjuang keras dan hampir dianggap gagal, 3DS adalah mesin uang yang menjaga perusahaan tetap stabil. Tanpa 3DS, masa depan Nintendo mungkin akan terlihat jauh lebih suram. Dan yang terakhir, 3DS mengajarkan Nintendo bahwa inovasi unik lebih kuat dibandingkan sekedar bertarung spesifikasi. Identitas Nintendo bukan pada grafik paling realistis atau hardware paling kuat, tapi identitas mereka ada pada fun, kreativitas, dan pengalaman bermain yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Pada akhirnya, 3DS bukan hanya handheld yang sukses. 3DS adalah masa transisi, sebuah jembatan antara era DS dan era Switch. Sebuah pembuktian bahwa inovasi yang aneh, bahkan yang awalnya dianggap gimmick, bisa menjadi legenda jika dipadukan dengan kualitas game yang luar biasa. Sebelum kita tutup, coba tulis di kolom komentar, game apa yang paling berkesan buat kalian di Nintendo 3DS? Lalu, kalian menyalakan gak itu fitur 3D-nya? Hehehe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!